Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa belajar meski kondisi seperti sekarang ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan semoga Allah selalu melindungi kita dari segala macam penyakit sehingga kita selalu dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani. Amin ya rabbal alamin. Baik, di saat-saat seperti ini, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan untuk kita cobaan atau ujian berupa wabah dan musibah, sangat dianjurkan bagi kita, terutama bagi mereka yang memiliki kelebihan harta, untuk bersedekah, membantu sesama orang-orang yang membutuhkan, karena dengan itu insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat musibah ini dengan segera. Baik ayah bunda yang selalu sabar dan setia mendampingi anak-anak dalam mencari ilmu meski dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan materi tentang infak dan sedekah. Apa sih infak dan sedekah itu? Maka di sini akan dibagi beberapa dari infak dan sedekah secara pengertiannya, kemudian dalilnya dan manfaatnya. Baik, kita akan membahas satu persatu. Infak, pengertian infak. Kata infak merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab anfaqa yunfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kata infak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan suatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan infak secara istilah adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apa dalil-dalilnya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 2-3, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib
menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat yang lain, di surat Al-Baqarah ayat 254, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya hari ketika saat itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Dan adapun orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, sekarang apa manfaat berinfak? Manfaat berinfak sangat banyak sekali. Di sini Ustadz sebutkan 14. Yang pertama, manfaat berinfak itu menolak bala. Kemudian yang kedua, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, infak dibalas 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rizki, kesehatan, kebahagiaan. Yang keempat, dibalas pahala di akhirat. Yang kelima, percaya diri, tidak khawatir hidupnya. 6. Tidak akan bersedih hati. Yang ketujuh, dihapus atau diampuni dosanya. Yang kedelapan, diberi karunia oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu al-hikmah, paham Al-Quran, kemampuan memahami rahasia-rahasia syariat agama. Yang ke-10, kebaikan zakat infak akan berbalik kepada diri sendiri. Yang 11, akan diberi pahala yang cukup. 12, tidak akan dirugikan atau dizalimi orang lain. 13, tidak akan berbuat dosa. 14, tidak akan menjadi kafir. Anak-anakku, sudahkah berinfak hari ini? Yuk kita berinfak. Untuk materi yang kedua, tentang sedekah. Apa sih pengertian sedekah itu? Sedekah secara bahasa berasal dari akar kata sodakoh, yang terdiri dari 3 huruf sod, dal, qaf. Berarti sesuatu yang benar atau jujur. Sedekah bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Sedekah bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah, tetapi kadang diartikan sebagai bantuan yang non-materi atau ibadah-ibadah fisik non-materi seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih, berzikir, senyum disebut juga sedekah. Sedekah juga mempunyai arti pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan
dengan mengharap ridha Allah semata. Anak-anakku, sedekah yuk. Apa dalil tentang sedekah? Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Surat Al-Baqarah ayat 276. Nah, sekarang apa sih manfaat sedekah itu? Manfaat sedekah banyak sekali. Yang pertama, menyembuhkan penyakit. Kemudian yang kedua, naungan di hari akhirat atau hari kiamat. Yang ketiga, memberi rasa bahagia. Yang keempat, memperpanjang usia. Yang kelima, mendekatkan pada terkabulnya hajat. Kemudian yang keenam, menolak bencana. Dan yang ketujuh, menambah rezeki. Kemudian yang kedelapan, manfaat dari sedekah: mensucikan harta, mensucikan badan dari perbuatan dosa. Selanjutnya, membahagiakan orang miskin. Kemudian menjadikan harta kekayaan berkah, serta rizki akan menjadi melimpah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang Ustadz bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.